Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Wahyu di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai makanan dan sistem pencernaan makanan. Mengapa kita harus makan? Sebenarnya fungsi makanan bagi tubuh kita itu untuk apa? Makanan berfungsi sebagai penyedia energi, sebagai zat pembangun, sebagai pelindung maupun pertahanan tubuh. Nah, makanan yang kita makan harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, bergizi tinggi, higienis, mudah dicerna, cukup kalori, kemudian berbagai jenis makanan yang kita makan, warna, rasa, dan baunya juga diharapkan bisa membangkitkan selera makan kita. Dikatakan bergizi kalau makanan itu mengandung kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineralnya, maupun serat termasuk air itu tercukupi. Untuk karbohidrat yang ini bisa dilihat tidak hanya nasi ya, banyak beragam. Karbohidrat harus mengalami pencernaan dulu sebelum bisa diserap oleh tubuh, yaitu menjadi glukosa. Itu yang akan diserap oleh tubuh itu dalam bentuk glukosa. Untuk protein, kalian bisa mencukupi kebutuhan protein kalian bisa dari hewani maupun nabati. Nah, untuk protein itu harus dicerna dulu menjadi asam amino, baru nanti bisa diserap oleh tubuh. Kemudian lemak, ini contoh lemak juga banyak, kalian bisa lihat. Nah, makanan yang mengandung lemak harus dicerna dulu menjadi asam lemak dan glycerol sehingga diserap oleh tubuh. Nah, ini ada mineral, ada vitamin, bisa dicukupi dari sayur maupun buahan. Kemudian supaya bisa dicerna oleh tubuh, makanan itu harus mengalami proses pencernaan dulu. Alat-alat yang berperan dalam sistem pencernaan ini ada dua kelompok, ada yang merupakan saluran pencernaan, ada yang berupa kelenjar pencernaan. Untuk saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, akhirnya berakhir di anus. Yang berupa kelenjar pencernaan itu berupa hati dan pankreas. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus diubah dulu jadi bentuk yang kecil sehingga bisa diserap, sehingga bisa menembus dinding usus, masuk ke pembuluh darah, dan akhirnya diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan makanannya itu bisa dilakukan dengan dua macam, secara mekanik dan kimiawi. Mekanik itu dengan alat-alat saluran cerna, kalau kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Kita mulai dari mulut. Apa yang terjadi di mulut? Di mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Mekanis itu dengan bantuan gigi dikunyah-kunyah, dengan lidah diaduk ya, dan kimiawi dengan bantuan enzim ketialin nanti yang bisa mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian setelah di mulut, makanan yang sudah lebih kecil bentuknya akan didorong ke arah faring, kemudian ditelan nanti masuk ke kerongkongan atau esofagus yang nanti akhirnya akan didorong sampai ke lambung. Nah, sekarang di lambung, kalian lihat lambung ada 3 bagian, ada kardiak, ada kemudian fundus, ada pylorus. Dilanjutkan proses pencernaannya ya, secara mekanis dan secara kimiawi. Mekanis dengan gerak peristaltik lambung. Kalau kimiawi nanti dengan bantuan ada asam lambung, enzim pepsin, renin, maupun ada bantuan dari hormon gastrin. Nanti menyebabkan makanan itu bisa lebih hancur, lebih lunak. Kalau dari mulut baru berupa bolus, bulatan-bulatan kecil. Kalau sudah sampai lambung, makanan itu berubah menjadi seperti bubur yang asam. Dari lambung, makanan diteruskan ke usus halus. Usus halus ada 3 bagian ya, duodenum, jejunum, ileum. Ini ada 3 proses, nanti tahap 1 masuk duodenum dulu, kemudian ke jejunum, akhirnya ke ileum. Di usus halus bagian yang jejunum inilah nanti ada proses pencernaan lebih lanjut, akan diselesaikan proses pencernaan secara kimiawinya dibantu oleh enzim-enzim maupun getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan, baik dari hati yang mengeluarkan getah empedu maupun dari pankreas. Nanti getah empedu membantu dalam emulsi lemak, dari pankreas mengeluarkan ada getah pankreas maupun enzim-enzim yang nanti akan menyebabkan pencernaan secara kimiawi itu diselesaikan. Proses pencernaan akan diselesaikan di usus halus. Nanti akhirnya sari-sari makanannya siap diserap di
usus halus bagian usus penyerapannya. Dan di sini struktur usus halus itu memang mempunyai villi jonjot-jonjot yang berfungsi untuk memperluas area permukaan. Sekarang kalau sudah diserap, sisanya bagaimana? Sisa pencernaannya itu akan diapakan. Nah, untuk sisa pencernaannya akan didorong ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada 3 bagian ya, ada ascendent, transversum, kemudian descendent. Nah, di usus besar inilah nanti akan dibusukkan sisa pencernaan itu oleh bantuan E. coli sehingga menghasilkan feses. Nah, feses inilah yang nanti akan didorong ke rektum, kemudian nanti akan dikeluarkan pada saat defekasi melalui anus. Nah, secara garis besarnya sistem pencernaan pada manusia ini seperti ini. Dari rongga mulut, kemudian ke esofagus, lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan akhirnya berakhir di anus. Sini lihat pencernaannya, ada yang mekanik dan kimiawi gitu ya, di rongga mulut, esofagus, lambung juga mekanik kimiawi, di usus halus pencernaan dan penyerapan. Kalau di usus besar hanya penyerapan air dan pembentukan feses gitu ya. Rektum, kemudian sisa makanan yang sudah dalam bentuk feses akan dikeluarkan melalui anus. Nah, pada sistem pencernaan kita juga bisa mengalami gangguan. Ini ada beberapa contoh penyakit pada sistem pencernaan kita. Yang pertama gastritis ya, radang pada dinding mukosa lambung. Ini misalkan kalian pola makannya tidak teratur, ini gastritis. Ulkus, misalkan luka pada dinding lambungnya, ini misalkan ada serangan karena bakteri ya. Kemudian ada juga contoh yang lain. Contoh yang lain itu selain tadi gastritis, ulkus, ada juga appendicitis. Ini radang pada umbai cacing appendixnya. Kemudian contoh yang lain juga ada konstipasi, sembelit, susah buang air besar gitu ya. Misalkan kalian sering menahan buang air besar, kurang serat, ini kalian kesulitan untuk BAB. Nah, demikian tadi materi mengenai makanan dan sistem pencernaan dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Kalian tuliskan di situ. Terima kasih.